Ya, saya kembali ke Agus Pambagio. Pak, tadi kita sempat mendengarkan pernyataan dari PLT Gubernur, Pak Heru. Lalu apa tanggapan Anda mengenai usulannya untuk transportasi publik pun dengan kendaraan listrik begitu ya di daerah-daerah sekitar Jakarta? Ya, halo Pak Agus. Iya. Ya. Iya. Ya, lagi bahwa tidak, itu tidak mudah karena perlu waktu. Bus listriknya tidak tersedia di dalam jumlah besar. Kedua, harganya itu masuk sekitar 3 miliar satu bus. Per bus yang satu sedikit gitu. Jadi mungkin ya itu akan sangat mahal dan dipastikan karena beredar itu daya tahan tenaga listriknya tidak 1 hari. Bagaimana jadi dalam jangka pendek nggak bisa. Katakan ngejar besok gitu nggak bisa. Kan untuk membuatnya pun perlu waktu. Ya, tapi sekali lagi rencana itu semoga tetap dilakukan. Ya, jangan anget-anget tai ayam gitu. Yang lalu juga masalah polusi sudah sangat gawat. Sudah ini bukan penegakan hukum dari peraturan yang ada. Kalau tidak aja bohong. Aturan tidak dilaksanakan dan tidak ada penegakan hukum, itu sama saja tidak usah buat peraturan dan kebijakan. Baik, tadi kalau nggak salah Ibu Menteri KLHK juga sudah mensanksi 11 perusahaan gitu. Tapi menurut Anda yang mana yang paling utama yang mesti dikejar dulu untuk supaya cerobong asapnya tidak mengotori atau menambah lebih berat lagi polutan di kota Jakarta ini? Iya, semua yang temuan itu harus dilakukan. Ya, yang baik. Pak Andri, Pak Agus tampaknya putus-putus Pak Agus. Tadi mengambil tembaga, ya. Ya, boleh diulangi sekali lagi sedikit lagi. Iya, jadi mau yang mana sama saja, tapi yang penting itu dikerjakan. Jumlahnya harus bertambah dan harus bisa diselesaikan. Soalnya itu banyak tenaga kerja juga yang terlibat atau menggantungkan hidupnya di situ. Harus segera dipikirkan alih fungsinya bekerja di mana. Itu penting karena kalau tidak nanti akan menjadi krisis sosial karena kita tiba-tiba melakukan penegakan hukum. Semoga tidak tiba-tiba lagi. Karena sekali lagi ini titik turnover gimana caranya kita segera secara serius menangani pencemaran udara ini, baik mengontrol semua cerobong asap PLTU, mengontrol semua industri yang ada di sini, ya, kemudian juga kendaraan bermotor, bagaimana penggantinya, semuanya. Kalau tidak, percuma saja. Ini harus dikerjakan, baik Presiden lakukan rapat, tapi sekali lagi tidak bisa dalam 3 bulan. Harap terbantu dengan cuaca yang membaik, kemungkinan bulan November, Oktober itu sudah tidak terlalu parah seperti sekarang. Tapi kalau kita apa yang kita lakukan bisa seperti bermain sulap, itu hampir tidak bisa. Kebijakan bahan bakar juga harus diatur, kebijakan penggunaan angkutan umum diatur, untuk industri diatur, cerobong PLTU yang sudah menggunakan alat untuk mengurangi sebaran debu batubara juga harus dimonitor, dan semuanya. Sekali lagi tidak bisa kalau ditanya lantas apa untuk mengurangi, itu tidak ada. Kita tadi lakukan Pak Menkes pakai masker dan lakukan work from home kalau memungkinkan pekerjaannya. Baik, kalau gitu saya ke Pak Andri. Pak Andri, mungkin closing statement mengenai apa yang patut diwaspadai dalam sampai November ke depan. Ya, baik. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwasannya kondisi ini paling tidak akan terus berlangsung hingga Oktober. Jadi antisipasi kondisi kering dan polusi udara jikalau tidak ada alternatif lain ya selain TMC tadi. Tentunya dari sisi cuaca yang tadi sebagai salah satu
memicu environment ya, faktor lingkungan untuk tadi kondisi kering meningkatkan polutan, bahwasanya mengimbau ke masyarakat itu tadi tentu dengan beberapa alternatif ya, karena kondisi ini akan terus hingga Oktober November, dan mudah-mudahan di November kita mulai monsun Asia ya, monsun pembawa hujan. Mudah-mudahan November Desember tadi akan tersiram, polutannya wash out gitu ya, seperti Pak Agus tadi sampaikan ya. Jadi tidak bisa langsung hanya tadi solusi yang singkat sehari 2 hari hujan juga belum mampu tadi. Ada kondisi lingkungan yang kering dan kita harus sadari itu. Tentu kebijakan-kebijakan dan alternatif lain perlu dilakukan. Demikian. Baik, terima kasih. Tampaknya memang harus kembali lagi kepada rakyatnya ini yang didorong untuk pakai masker sekali lagi, dan kita yang juga harus jaga kesehatan juga gitu ya. Sembari pemerintah juga sedang mengerjakan sesuatu, kita berharap itu juga berhasil. Terima kasih Pak Andri sudah berbagi bersama kami, dan juga Pak Agus Pambagio, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindopran. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat malam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam.